A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Tangannya boleh diangkat. Baca bersama. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah turunkan magfirahnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Tema pagi ini akan saya jelaskan bahwa manusia itu terdiri dari 3 hal. Innan nasa salah satu aslasin. Bahwa manusia itu terbagi 3. Dalam diri manusia itu terbagi 3. Sulsun lillah wa sulsun linafsihi wa sulsun lidudi. Jadi manusia itu terbagi 3. Dalam diri kita terbagi 3. Yang pertama adalah sulsun lillah. Sepertiga yang pertama milik Allah. Wa sulsun linafsihi, dan sepertiga yang kedua milik dirinya. Wa sulsun lidudi, dan sepertiga yang terakhir adalah milik cacing tanah. Cakap saya paham ya? Paham ya? Jadi dalam diri manusia itu terbagi 3. Bagian yang pertama lillah, milik Allah. Bagian yang kedua adalah milik dirinya. Dan bagian yang ketiga milik cacing tanah. Maka muncul sebuah pertanyaan, apa yang milik Allah? Fa amma huwa lillah faruhuhu. Yang milik Allah itu adalah ruhnya. Ruh kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa amma huwa linafsi, dan adapun yang untuk dirinya adalah fa'amaluhu, amalnya akan kembali kepada dirinya. Kemudian yang ketiganya, wa amma ma huwa lidudi, dan apa yang akan menjadi milik cacing tanah. Fahuwa ma'kulud dun, adalah jasad kita. Ruh kita akan kembali kepada Allah, amal kita akan kembali kepada dirinya, dan jasad kita akan kembali ke tanah untuk dimakan cacing tanah.
Tapi apa kesibukan manusia yang dilakukan? Kebanyakan manusia disibukkan adalah dengan jasadnya, memperbagus jasadnya. Padahal jasad itu akan kembali ke tanah dan akan dimakan oleh cacing tanah. Cakap saya paham? Paham? Mari kita rinci satu-satu. Fa'amma ma huwa lillah, dan adapun yang kembali kepada Allah, fahuwa lillah faruhuhu, yang akan kembali kepada Allah adalah ruhnya. Kita biasa sering dengar ketika ada orang yang meninggal dunia, kalimat yang diucapkan itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi milik Allah? Dan seperti apa sih orang yang disebut milik Allah itu seperti apa? Orang yang perilaku di dunianya seperti apa ketika orang itu disebut milik Allah dan akan kembali kepada Allah? Kalau jasad kita sudah sering tahu, ketika manusia meninggal maka jasadnya itu diurus sebagaimana mestinya. Pertama dimandikan, sesudah dimandikan dikain kafani, kemudian disolatkan, lalu dihantarkan jenazah kita dikubur. Selesai. Tapi ruh kita belum selesai. Dan ruh pun akan kembali kepada Allah. Tahukah jalan ruh kembali kepada Allah? Lewat mana ruh akan kembali kepada Allah? Allah memberitahu di dalam Al-Quran bagaimana cara kembalinya ruh kepada Allah. Makanya Quran itu adalah masa lalu kita, masa sekarang kita, dan masa akan datang kita. Dan sementara manusia disibukkan dengan kesibukannya yang menyebabkan lalai kepada tugas utamanya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Illa liya'budun, illa di situ adalah hasriyah. Menurut tata bahasa Al-Quran, illa di situ adalah hasriyah, karena kalimat sebelumnya masuk, kalimat belum sempurna. Jadi maknanya adalah makna khusus, hanya. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia hanya itu apa? Tidak ada yang lain, hanya diciptakan untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Allah ciptakan kaki kita ini untuk menuju rumahnya Allah, untuk bolak-balik menuju rumahnya Allah, bukan untuk ke yang lain. Karena kaki ini adalah sebuah anugerah yang Allah beri. Apa itu anugerah? Pemberian Allah tanpa permintaan. Pernahkah kita dulu minta diberikan kaki oleh Allah? Pernah? Tidak. Tapi Allah berikan kaki untuk bisa melangkah dari rumah menuju rumahnya Allah, masjid. Dan masjid dipenuhi dengan rahmatnya Allah. Paham ya cakap saya ya? Jadi akankah ruh kita kembali kepada Allah? Sedangkan di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Orang yang pura-pura tuli waktu di dunia, orang yang pura-pura bisu tidak bisa mengucapkan kebenaran waktu di dunia, orang yang buta pura-pura tidak melihat adanya ayat-ayat Allah di dunia, fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali kepada Allah. Kalau tidak kembali ke Allah, kembalinya kemana?
Itu pertanyaannya. Sedangkan perjalanan manusia itu lebih lama nanti di sana. Kita hidup di dunia itu sangat sebentar, dibatasi dengan umur kita. Berapa umur kita sekarang? Sisa berapa lagi umur kita? Sangat sedikit dan sangat singkat. Makanya nanti ketika ada di mahsyar, kita berada di mahsyar, kita akan menyesal. Ternyata kehidupan yang paling sebentar adalah kehidupan di dunia. Makanya Allah suka bercerita tentang hari kiamat itu dekat. Hari kiamat itu dekat. Allah peringatkan bahwa hari kiamat itu dekat. Apa maknanya dekat? Begitu mata kita terbuka nanti adalah hari kiamat. Saat ini kita kebanyakan lalai dengan kesibukan dunia yang konotasinya adalah untuk jasad kita. Pengen hidup di dunia punya rumah mewah, pengen hidup di dunia punya harta yang banyak, sehingga lalai kesibukannya diayun oleh kesibukan dunia, sehingga lupa dengan tugas utamanya, yaitu beribadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bahas satu-satu. Yang kedua itu tadi adalah amalnya. Ini yang penting, bahwa bagian yang kedua dalam diri manusia itu adalah amalnya, dan amal itu akan kembali kepada dirinya. Amal itu akan kembali kepada dirinya. Amal itu ada berapa? Ada amal yang baik dan ada amal yang buruk, dan kedua-duanya akan dibalas oleh Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi balasan di dunia itu tidak seperti balasan di akhirat. Kenapa? Karena Allah ciptakan dunia itu darul amal. Allah menciptakan dunia itu darul amal, tempat beramal, bukan balasan. Ada orang yang maksiat tapi hidupnya jaya, ada. Oh, ahli maksiat tidak pernah ke masjid, tidak pernah berjamaah, apalagi menghadiri majelis seperti ini. Dia sibuk terus, tapi hidupnya sukses. Ada? Mana orangnya? Mana orangnya? Tidak hadir, tidak datang. Sibuk, betul-betul sibuk, tanpa ibadah, tanpa sholat, tanpa menghadiri pengajian, tanpa mengkaji Al-Quran, tapi jaya hidupnya. Buruk orang itu. Dan jaya hidup di dunia, karena dunia itu bukan tempat balasan. Dunia itu tempat beramal. Lalu kapan tempat balasan itu? Di akhirat. Akhirat adalah darul jaza, tempat balasan. Kalau balasan disimpan di dunia, tidak mampu dunia menampungnya. Coba kita perhatikan sebuah hadis. Ketika kita sebelum subuh 2 rakaat kita sholat, apa yang Allah beri? Kebaikan dunia dan isinya dia terima. 2 rakaat sebelum subuh. Kita sudah berapa kali qobliyah subuh? Berapa kali kita? Lalu disimpan di mana itu kebaikan seluruh dunia itu? Setiap kali subuh kita mendapatkannya, disimpan di mana? Tidak bisa disimpan, karena dunia itu darul amal, bukan darul jaza. Dunia itu tempat kumpulnya orang baik dan tempat kumpulnya orang jahat. Orang baik dan orang jahat bisa duduk satu majelis, bahkan bisa berdempetan begini, bisa bersanding. Betul? Sebelah kita nih tukang maksiat, duduk bareng dengan kita bisa? Bisa di dunia. Tapi nanti masuk kubur sudah dipisahkan oleh Allah. Ini rombongan orang yang baik, ini rombongan orang yang tidak baik. Dipisah oleh Allah. Kalau di dunia masih bercampur. Makanya syariat Allah diturunkan di dunia, bukan di kubur, tetapi di dunia. Paham cakap saya? Ibu paham? Paham ya?
Jadi amal itu akan kembali kepada dirinya. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa bassarahu bi'uyubi nafsi. Ketika Allah menghendaki amal kita menjadi baik, maka ada dua ciri yang tampak pada dirinya. Yang pertama adalah faqahahu fid din. Jadi kalau kita dikehendaki baik amalnya, maka faqahahu fid din. Kita akan dipahamkan ilmu agama oleh Allah. Cenderung cinta, senang untuk duduk di majelis Quran, duduk di majelis ilmu. Didorong hatinya sehingga dia cinta. Makanya kita kalau hadir di pengajian seperti ini terasa lama atau terasa sebentar? Kalau kita duduk begini menikmati pengajian, terasa lama apa sebentar? Terasa? Ibu terasa lama apa sebentar? Hah? Terasa lama? Itu Pak. 4 ciri orang ketika duduk di majelis betul-betul Allah nilai dia adalah pencari ilmu yang sejati. Apa itu cirinya? Yang pertama, dia menyiapkan waktu. Dia menyediakan waktu. Aku akan hadir. Aku akan hadir apapun kendalanya. Nomor 1, menyiapkan waktu. Disiapkan waktunya. Kemudian yang kedua, sungguh-sungguh. Dia muncul kesungguhannya untuk mengkaji ilmunya Allah. Paham, sungguh-sungguh paham. Ada nggak orang di majelis ilmu seperti ini ngantuk? Ada nggak? Ngantuk gitu. Ngantuk di sini ya. Ngantuk itu matanya terbejam sambil duduk. Ya, kalau ada yang duduk matanya terpejam itu namanya ngantuk. Sama, Malaysia juga sama. Sama. Ada nggak yang ngantuk di majelis ilmu? Ada tidak? Ada. Mana orangnya? Mana orangnya? Tapi kalau menghitung duit, ada nggak yang ngantuk? Menghitung duit, ada yang ngantuk? Kenapa tidak ada yang ngantuk? Sungguh-sungguh dia, sungguh-sungguh takut kelewat. Tapi kalau hadir di majelis ilmu takut kelewat apa biarin kelewatan? Di situ Pak. Makanya orang kalau sungguh-sungguh menyediakan waktunya, kemudian sungguh-sungguh untuk memahami ayat Allah, bangkit dia. Cuman 1 jam, tidak lama. Cuman 1 jam, siapkan matanya. Kenapa di dalam sholat Jumat ada khutbah? Kenapa di dalam sholat Jumat ada khutbah? Itu gugur kewajiban untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kewajibannya tiap hari. Harusnya begini tiap hari. Kalau tidak sempat, seminggu sekali, 1 pekan sekali. Tidak sempat karena kesibukan, 2 kali 1 pekan. Kebalik, 2 pekan 1 kali karena sibuk. Kalau sibuk lagi 3 pekan sekali, 3 pekan sekali. Kalau sibuk juga, kematiannya lebih mulia daripada hidupnya. Kematiannya lebih mulia daripada hidupnya. Jadi kalau ada orang setiap sebulan aja nggak sempat untuk taklim, tidak sempat untuk memahami Quran, kematiannya lebih mulia daripada hidupnya. Lihat, perhatikan sholat Jumat. Orang yang meninggalkan Jumat 1 kali boleh? Boleh. 2 kali? Boleh. 3 kali? Boleh. 4 kali? Munafik. Munafik. Bukan lagi mukmin, munafik. Kenapa? Di setiap khutbah Jumat akan dilantunkan ayat Quran. Itu artinya mempelajari Quran maksimal 3 pekan. Kalau tidak sempat. Makanya Allah hadirkan sholat Jumat sebagai penolong. Sholat Jumat wajib apa sunnah di sini? Wajib. Tapi anehnya begitu khutbah naik, matanya yang tidak kuat. Sama nggak? Di sini sama di.
Begitu khutbah khotib naik, matanya itu nggak kuat. Jadi Jumatan itu sebagai tanda istirahat dari kegiatannya. Begitu masuk waktu Jumat, datang ke masjid, matanya itu udah nggak kuat, perasaan nikmat. Paham cakap saya? Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh, kira-kira ngantuk tidak? Kira-kira saja. Kalau sungguh-sungguh ngantuk tidak? Tidak. Makanya orang yang Jumatan berada di sop yang pertama, Allah beri hadiah unta. Yang berada di sop kedua, Allah beri hadiah sapi. Di sop berikutnya kambing. Sop berikutnya ayam. Yang di pinggir pintu telur. Yang tidak ada di depan pintu, yang nggak masuk masjid, kotoran ayam. Itu. Makanya orang yang ketika Jumatan itu berada di sop depan, hidupnya akan dimakmurkan oleh Allah. Bayangkan setiap pada Jumatan dikasih unta. Unta harganya berapa di sini? Nggak ada unta di sini. Kalau ada itu sapi, ada sapi. Berapa itu sapi harganya? Setiap habis Jumatan diberi oleh-oleh sapi oleh Allah. Satu pekan sapi, makmur nggak hidupnya? Makmur. Tapi Ustadz, aku setiap pulang Jumatan nggak bawa sapi itu. Nah di situ, ini wilayah gaib. Apa ciri orang yang beriman kepada Allah? Yu'minuna bil ghaibi. Beriman kepada yang gaib. Ketika Rasulullah bercerita, sop 1 Allah hadiahkan unta, sop kedua Allah hadiahkan sapi, terus gaib apa nyata? Gaib apa nyata? Gaib. Orang yang beriman yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada yang gaib. Tidak ragu. Walaupun fisiknya tidak bawa unta setiap pulang Jumatan, tetapi kehidupannya setiap pekannya dimakmurkan oleh Allah karena dibiayai satu unta. Itu maknanya. Coba dalam 1 tahun kita hadir setiap Jumatan di depan. Tapi syaratnya tidak boleh menzolimi orang lain. Datangnya belakangan pengen duduk di, nah itu menzolimi orang lain. Minggir. Itu yang tidak masuk. Begitu dapat duduk di depan, khutbah naik, matanya terpejam. Ketika pembagian unta, kelewat dia. Paham? Cakap saya paham? Kelewat dia. Pantesan hadirnya di depan, tapi kehidupannya tidak makmur. Paham cakap saya? Dia selalu berada di baris depan, di sop depan setiap Jumatan. Tapi matanya itu. Jadi ketika pembagian unta, kelewat. Paham cakap saya? Paham? Gaib, tidak kelihatan. Dan seorang mukmin yu'minuna billah. Seorang mukmin harus yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tidak kadzab, tidak bohong. Rasul mengatakan yang sesungguhnya, tapi itu wilayah gaib. Makanya al-ghaibu indallah. Gaib itu berada di sisi Allah. Tak tampak itu apa sebabnya? Bapak, Bu, tak tampak itu sebabnya apa? Ada 2. Bisa terhalang. Orang yang di belakang dinding kita tidak bisa melihat karena terhalang. Bisa juga tak tampak karena jauh. Saking jauhnya tak tampak. Saking jauhnya dengan Allah tak tampak, itu gaib.
Tapi orang yang dekat dengan Allah tampak. Seperti taklim begini. Taklim begini 1 jam duduk, Allah ganti nilai kebaikan 60 tahun. 60 tahun ke depan kita punya tabungan kebaikan. Kebaikan semua. Kalau kita jauh dengan Allah tak tampak itu. Sehingga tidak terdorong untuk hadir ke majelis ilmu. Kenapa? Tak tampak kebaikan yang 60 tahun. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, kita akan bisa hadir ke majelis taklim apapun masalahnya. Datang karena tampak 60 tahun kebaikan di hadapan dirinya. Paham? Cakap saya paham Ibu? Paham ya? Itulah amal. Makanya amal akan kembali kepada dirinya. Amal itu akan kembali kepada dirinya, tidak kembali kepada orang lain. Makanya ketika kita dizolimi seseorang, tak usah membalas. Tak usah membalas. Kenapa tak usah membalas? Kita tidak diperintah untuk membalas, tetapi kita diperintah untuk berbuat baik. Paham cakap saya Pak? Bapak nih ada yang menipu. Menipu paham ya? Bapak punya duit, kemudian belajar investasi, dibawa kabur sama orangnya. Bapak marah? Marah? Berarti tak kenal Allah. Tak kenal Allah. Ya, marah ya Pak ya? Tak kenal Allah. Orang yang kenal Allah tak akan marah Pak. Kenapa? Allah maha kaya, Allah maha dermawan, Allah maha baik. Allah gak pernah perhitungan. Ketika Allah memberi, tidak membalas, tidak ingin Allah beri terus dia membalas gitu. Allah tak perlu itu. Tak perlu itu. Itu namanya kita kenal Allah. Kita kenal Allah Pak. Allah kaya, Allah maha kaya. Ibu kenal bahwa Allah maha kaya, Allah maha baik, Allah maha dermawan. Allah kalau memberi tidak pamrih. Pamrih paham ya? Ketika Allah memberi tidak mengharap kita itu membalas. Tidak. Allah nggak butuh. Itulah Allah. Kenal, kita kenal itu. Kenal. Coba saya tes. Saya tes bahwa kita tuh kenal Allah tidak. Bahwa Allah tuh maha kaya, Allah tuh maha baik, Allah tuh maha memberi. Coba kita tes. Ketika rumah kita itu di depannya ada jendela. Jendelanya tuh cermin. Bingkainya pakai cermin. Lalu di depan kita ada 2 anak yang sedang bermain bola. Lagi asik-asik ya bermain bola, itu bola itu menimpa jendela kita. Jendela cermin, pecahlah jendela kita. Marahkah kita? Marah tidak? Marah. Berarti kita tidak kenal siapa yang mecahin itu. Ketika kita kenal, oh ini yang mecahin anaknya Pak Ahmad. Yang Pak Ahmad itu kaya raya, baik hati, dermawan, tidak pernah perhitungan ketika memberi. Kalau kita kenal betul bahwa anak itu adalah anaknya Pak Ahmad yang orang dermawan, sukses, ahli memberi, tidak pernah perhitungan, ahli sodako, kita tidak akan marah. Malah dipanggil tuh anak itu, nah sini satu lagi pecahin, satu lagi, malah begitu. Kenapa demikian? Dia kenal betul siapa bapaknya. Begitu dipecahin satu lagi, dia datang ke bapaknya. Assalamualaikum. Wah, ada apa ini? Waalaikumsalam. Pak, bisa datang ke rumah Pak? Loh, ada apa? Datang aja sebentar. Datang gak Pak Ahmad? Datang gak? Datang. Orang baik kalau diundang datang. Kita pernah gak diundang temen gak datang? Pernah gak diundang temen gak datang? Kok diem? Pernah? Berarti kita bukan
bukan orang baik. Orang baik itu kalau diundang datang. Pak Ahmad datang. Begitu datang nyampe rumah itu, loh, ini jendelanya kenapa pecah begini? Nah itu dia Pak. Makanya saya undang Bapak tuh biar lihat jendela pecah. Loh, apa kaitannya dengan jendela pecah? Itu loh anak Bapak. Anak Bapak yang mecahin. Oh tenang, aku ganti. Akhirnya diganti dengan cermin yang bagus. Begitu dipasang gak sesuai dengan bingkainya. Karena bingkainya jelek, cerminnya bagus, gak sesuai. Apa kata Pak Ahmad? Ini bingkainya nggak cocok Pak. Gimana kalau bingkainya aku ganti yang bagus Pak? Loh apa jawab kita? Mangga, boleh gitu. Akhirnya bingkainya itu diganti dengan bingkai yang bagus, cocok dengan cerminnya. Begitu dipasang nggak cocok dengan dindingnya. Dindingnya nggak cocok. Apa kata Pak Ahmad? Ini bingkainya udah bagus, cerminnya udah bagus, tapi dindingnya loh Pak, gak cocok Pak. Gimana kalau dindingnya aku ganti juga Pak? Apa jawab kita? Terima kasih, monggo. Bangunlah dindingnya. Begitu dindingnya jadi yang sebelah, begitu jadi gak cocok dengan kiri kanannya. Dinding sebelah kiri kanannya gak cocok. Apa kata Pak Ahmad? Sayang ini dari depan sudah bagus, tapi samping kanan samping kirinya tuh jelek. Gimana kalau aku rehab semua, aku renov semua? Apa jawab kita? Sujud syukur kita, berterima kasih. Kenapa terjadi seperti ini? Dia yakin betul bahwa anak itu adalah anaknya Pak Ahmad yang kaya raya, yang dermawan. Nah, Allah itu kaya raya, dermawan. Begitu kita nitipin uang investasi dibawa kabur, marah kita. Marah berarti belum kenal Allah. Paham cakap saya? Itu. Jadi amal itu akan kembali kepada dirinya. Nah ini orang ini yang bawa kabur duit kita, itu kira-kira ada balasannya tidak? Ada balasannya? Yakin? Ada balasannya Pak. Ada balasannya. Jadi kita tak usah membalas. Tak usah membalas. Pernah saudara bapak pinjam duit ke bapak? Pernah? Bu, pernah saudara ibu pinjam duit ke ibu? Janji 1 minggu terus tidak membayar tepat waktu? Bisakah kita menyapa dia seperti biasa? Tersenyum, biasa menyapa, bisa? Bisa tidak? Orang mau sholat aja nanyain dulu sih itu ada nggak jadi sholatnya itu, balik lagi gitu. Begitu datang lihat ada sendalnya dia di depan, ini sendalnya dia ini, nggak mau berendeng, sendalnya pindah itu kita kalau sudah benci orang itu seperti itu, buang. Yakin bahwa amal akan kembali kepada dirinya. Siapapun orang yang beramal baik, dia akan menikmati hasil amal baiknya. Orang yang buruk, dia akan menikmati hasil keburukan amalnya. Yakin itu. Dan dunia bukan tempat balasan. Lalu di mana tempat balasan? Di akhirat. Di akhirat. Tetaplah berbuat baik. Rasul itu tidak pernah membalas ketika dijahatin. Ingat waktu peristiwa Uhud, peristiwa Taif, Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah. Nabi, datanglah malaikat Jibril, datanglah gunung Uhud yang menjaga gunung Uhud datang. Rasul, gimana kalau gunung aku timpakan kepada mereka? Jangan. Mereka tidak tahu siapa aku. Kalau mereka tahu siapa aku, bahwa aku adalah utusan Allah, dia akan taat. Dia nggak tahu. Itulah Rasulullah, lembut, baik walaupun dijahati. Makanya orang yang baik itu akan tampak ketika dibaikin tetap baik, dan ketika dijahatin tetap baik. Kita begitu tidak? Kita begitu?
Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Masih kuat? Masih bertahan? Masih bertahan Ibu? Masih, ya. Alhamdulillah. Jadi ketika Allah menghendaki baik hambanya, apa yang dilakukan oleh Allah? Faqahahu fiddin. Orang itu akan difahamkan ilmu agama. Apa maknanya dipahamkan ilmu agama? Ada semangat ketika mendengar ayat Quran mau dibahas. Ada semangat. Bahkan suka nanyain, nanti pada subuh ada nggak pengajian? Suka nanyain. Pernah kita nanyain begitu? Hah? Pernah. Malah nanyanya balik. Habis subuh ada itu ya? Ada. Aku nggak sholat di situ. Aku sholatnya pindah aja. Yang habis sholat langsung pulang. Ada model begitu, ada di sini. Ada model begitu. Mana orangnya? Itu. Jadi tidak tertarik untuk memahami Allah. Tapi ketika ada bisnis, dia tertarik gitu. Kalau hari ini jam segini ba'da Jumat, Bapak tuh di WA sama teman Bapak. Di WA paham ya? HP-nya tuh bunyi di WA. Pak, bisa nggak nanti ba'da subuh ketemu? Ada apa? Aku mau bagi duit. Gitu. Waduh, pas jadwal pengajian. Kira-kira hadir ke pengajian apa memenuhi undangan temannya? Apa yang kita lakukan? Kesempatan hanya datang satu kali. Kalau pengajian ada berkali-kali. Jadi memilih hadir ke majelis ilmu apa menghadiri undangan WA tadi? Pas jamnya ba'da subuh ketemuan. Mana yang kita pilih? Nah itu. Quran nyebutnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Tapi apa yang kita lakukan? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kita lebih memilih dunia daripada akhirat. Padahal Allah sudah memberitahu dunia itu rusak, akhirat itu kekal, awet. Awet? Paham? Iya. Dunia itu cepat rusak, akhirat itu kekal, awet. Ketika kita beli barang, beli sesuatu, kata penjualnya, Pak, ini yang tahan rusak, ini yang cepat rusak, Bapak pilih yang mana? Harganya sama, ini yang tahan rusak, awet. Kalau yang sebelah sini cepat rusak Pak, Bapak pilih yang mana? Tuan pilih yang mana? Yang awet. Allah menawarkan ini loh, dunia rusak, akhirat itu kekal, awet. Bapak pilih mana? Itu berarti sehat, normal. Betul? Jadi tadi WA-nya datengin apa tetap ke pengajian? Loh, Bapak cuma-cuma loh dapat duitnya. Cuma-cuma, ayo kita ketemuan nih, aku mau kasih ini. Gimana? Datang dulu terus hadir ke pengajian? Apa ke pengajian dulu terus samperin dia? Mana yang kita pilih? Jemput dulu duit, baru ke pengajian. Nyampe sini masih ada apa bubar? Udah selesai. Berarti kita milih yang rusak. Kebanyakan kita seperti itu. Jadi satu, ketika seseorang akan dibaikan amalnya oleh Allah, maka yang Allah lakukan pertama kali adalah faqahahu fiddin. Kita diberikan semangat oleh Allah untuk giroh, untuk semangat mengkaji Quran. Walaupun nyampe sini matanya merem, gak kuat. Matanya gak kuat. Masih dihitung oleh Allah. Seperti kita naik bus. Mau ke Kuala Lumpur, begitu naik matanya merem. Ada lagi sebelah teman kita begitu naik matanya melek. Sama nggak nyampe ke sana? Sama gitu. Jadi kalau ke pengajian boleh ngantuk, boleh? Boleh ngantuk Bu? Boleh? Boleh. Justru saya seneng kalau ngantuk itu. Kenapa seneng? Berarti orang itu nggak punya masalah. Itu.
Orang kalau nggak punya masalah bisa tidur, Pak? Bisa tidur? Bisa. Kalau orang punya masalah, banyak masalah, bisa tidur? Tidak. Nah ini yang melek terus, jangan-jangan ya tidak begitu juga ya. Kembalinya ke tadi, syarat penuntut ilmu berapa? 4. Baru 1 ya. Yang pertama adalah menyiapkan waktu. Yang kedua, sungguh-sungguh. Yang ketiga, siapkan akal. Apa yang dimaksud siapkan akal? Begitu kita hadir ke majelis ilmu, kosongkan. Ibarat gelas itu kosongkan sehingga menerima ilmu. Kalau gelasnya penuh, begitu dikasih air, tumpah. Jadi kalau kita hadir ke pengajian, kosongkan kita. Anggap saya belum ngerti. Begitu. Jadi nggak ada unsur kesombongan. Gila hormat itu salah satu hikmah tidak turun pada diri kita. Kita itu bisa beramal, bisa melakukan sesuatu karena didorong oleh hikmah. Itu. Hikmah itu turun dari Allah ke hati seseorang ketika orang itu tidak ada kesombongan. Begitu duduk dengerin. Yang dilihat perintah Allahnya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, begitu Quran diterangkan, dengarkan. Itu perintah Allahnya. Jadi tidak melihat siapa yang bicara. Dengarkan, karena ini perintah Allah, aku dengarkan. Itu namanya dikosongkan. Siapkan akal, itu namanya. Jadi syarat yang ketiga, siapkan akal. Dan yang keempat, senang. Jadi kalau ngaji itu senang. Senang, paham, senang. Senang itulah yang membuat jauh terasa dekat, berat terasa ringan, lama terasa sebentar. Kalau ngaji lama terasa sebentar apa kelamaan? Kelamaan? Itu. Jadi kalau kita senang, tidak terasa itu, bahwa itu lama itu tidak terasa. Kita terasa sebentar. Jadi 4 syaratnya. Apa yang pertama? Siapkan waktu. Yang kedua, sungguh-sungguh. Jangan seperti itu ya. Sungguh-sungguh. Yang ketiga, siapkan akal. Yang keempat, senang. Begitu 4-4-nya ada pada diri kita, satu lagi yang ada pada gurunya, satu lagi yang ada pada penyampainya. Apa itu? Bijaksana. Yang menyampaikannya bijaksana. Jadi kalau yang hadirnya sudah pada capek, sodaqallah. Udah pada capek terus saja ngomong, itu namanya tidak bijaksana. Udah pada yang datang tuh pada ngantuk semua, bukan karena nikmat, karena nggak konsentrasi. Itu yang ceramahnya harus sedekah, terus saja ngomong sendirian, itu namanya tidak bijaksana. Apalagi sambil marah-marah. Ada penceramah yang sambil marah-marah. Itu namanya tak bijaksana. Jadi satu yang harus ada pada yang menyampaikan, yaitu apa? Bijaksana. Makanya saya suka nanyain, sudah capek belum, begitu. Capek? Ibu capek? Belum. Kalau capek tutup, sedekah. Ya. Nah itu. Satu tadi ya. Jadi ketika Allah menghendaki seseorang amalnya menjadi baik, maka pertama kali yang dilakukan oleh Allah, faqahahu fid. Orang itu akan dipahamkan ilmu agama. Bagaimana caranya? Allah yang tahu. Allah yang tahu. Caranya Allah yang tahu. Ikuti rencananya Allah. Jangan ikuti rencana kita. Karena yang berjalan di muka bumi ini adalah rencananya Allah, bukan rencananya kita. Ikuti rencananya Allah. Nah itu. Satu. Kemudian yang keduanya, wa bassarahu bi'uyubin nas. Allah akan tampakkan aibnya,
aib dirinya. Aib paham aib? Kelemahan dirinya. Allah tampilkan kelemahan dirinya bukan di depan umum. Dia akan menjadi sadar. Oh iya, tiap malam saya tuh tidur terus, gitu. Padahal ada perintah Allah di situ untuk bangun malam, tapi saya kok malah bangun siang, sehingga enggak sempat untuk sholat tahajud. Dibangkitkan oleh Allah aibnya, ditampakkan aib dirinya. Oh ternyata saya tuh masih pemarah. Salah sedikit sama orang bawaannya pengen marah. Istri saya itu sudah betul-betul mengabdi sampai sekian tahun, saya masih belum bisa menghargai dia. Muncul kelemahan-kelemahan dirinya, diangkat oleh Allah. Saya tuh masih banyak tidurnya daripada meleknya, masih banyak makannya daripada puasanya. Dibangkitkan oleh Allah kesadaran itu namanya basorohu bi'uyubin nafsi. Allah bangkitkan, Allah tampakkan kelemahan dirinya sehingga dia akan muncul menjadi orang yang baik. Begitu. Orang baik itu siapa, Pak? Rasulullah. Itu yang kita contoh. Rasulullah itu baik. Contohlah kita. Contohlah beliau. Rasul itu sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Itu beda dikit gitu. Rasul itu kalau malam itu bangun. Ustaz, saya kan paginya harus bekerja. Bagaimana nanti tenaga saya? Kata dokter harus 8 jam. Tidur itu harus 8 jam. Jadi kalau tidur jam 12 ya bangun jam 8 gitu. Itu namanya melanggar Quran. Quran itu qumil laila illa qalila. Malam tuh sedikit tidurnya, jangan banyak-banyak. Tapi nanti kurang sehat. Siapa bilang? Sam'un hidup pada zaman Nabi Musa. Kalau malam itu dia bangun, sholat malam, paginya berpuasa. Tiap hari malamnya bangun tahajud, paginya berpuasa selama 1000 bulan. Ketika Rasulullah menyampaikan kehebatan Sam'un di depan para sahabat, bahwa Sam'un itu punya kehebatan. Apa kehebatan Sam'un? Dia malamnya bangun, paginya berpuasa tiap hari sampai 1000 bulan. Apa kata para sahabat ketika Nabi menjelaskan itu? Kata para sahabat, ya Rasul, apakah umurku yang sudah sekian mampu seperti Sam'un, malam bangun, paginya berpuasa selama 1000 bulan? 1000 bulan berapa tahun, Pak? 1000 bulan berapa tahun? 84. Umurku segini, mampukah seperti Sam'un? Apa kata Rasulullah? Kejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfisah. Kalau kau dapat Lailatul Qadar, 1000 bulan kebaikan Sam'un ada pada dirimu. Itu, Pak. Ya gitu. Tapi kan untuk memperoleh Lailatul Qadar ya harus berjuang. Gitu. Makanya mulai sekarang sedikit tidur, insya Allah kuat. Sam'un, pernah dengar Sam'un? Datang ke Indonesia namanya Samson. Gak tahu datang ke Malaysia namanya apa. Sam'un datang ke Indonesia namanya Samson. Datang ke Jakarta ganti lagi Samson Betawi. Gitu, Pak. Kalau datang ke Malaysia pernah dengar Samson? Cerita Samson pernah dengar, Pak? Enggak ya? Itu. Padahal aslinya Sam'un. Sam'un itu. Sam'un itu hidup pada zaman Nabi Musa. Itu. Malamnya bangun, paginya lalu tidurnya, Ustadz. Tidurnya Sam'un hanya duduk. Kepalanya itu disandarkan ke lutut. Begini kalau tidur. Tapi semakin kuat fisiknya. Itulah Sam'un yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya. Jadi apa? Dibukakan aibnya oleh Allah, kita kurang
kurang bangun malam, ya. Jadi sekarang mulai sedikit-sedikit tidur apa sedikit tidurnya? Sedikit tidurnya. Rasulullah sedikit makannya. Sedikit makannya. Kita sedikit-sedikit makan. Itu, Pak. Ya, jadi Rasul sedikit makannya. Apa yang dimaksud sedikit makannya? Rasul sering mengganjal perutnya dengan batu agar tampak perutnya bagus, padahal perutnya itu ke dalam. Jadi disambung dengan batu, kemudian pakai sabuk sehingga tampak dari luar biasa. Itu Rasulullah. Ustadz, aku juga mengganjal perut. Jadi kalau pagi-pagi sarapan 2 piring. Nah itu dari dalam, ganjalnya dari dalam, ya. Kalau Rasul ganjalnya dari luar, itu bedanya. Tapi mudah-mudahan kita diberikan keistimewaan oleh Allah tadi, ya. Ketika Allah akan membaguskan akhlaknya, membaguskan amalnya, maka yang dilakukan oleh Allah berapa? 2. Yang pertama, dipahamkan ilmu agama. Yang kedua, dibukakan aibnya oleh Allah, tapi aib dirinya untuk diri, bukan untuk umum. Jadi dia akan timbul kesadaran. Nah, paham? Ucap saya paham? Cakap saya paham? Ya, jadi balik lagi ke materinya, bahwa manusia itu terbelah menjadi 3. Sepertiga yang pertama akan kembali kepada Allah. Sepertiga yang kedua amalnya akan kembali kepada dirinya, dan sepertiga yang ketiga jasadnya akan dimakan cacing. Itu mudah-mudahan manfaat, ya. Cakap saya paham, ya? Ya. Kita tutup dengan doa, ya. Doa kita itu Ali Imran ayat 38. Istiqomahin. Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Doa ini istiqomahkan. Kenapa? Karena manusia itu asalnya tidak ada, 0. Kemudian ditampilkan oleh Allah menjadi 1. Setelah 1, 2. Setelah 2, 3. Setelah 3, 2 lagi. 2 lagi. Setelah 2, 1 lagi. Setelah 1, 0 lagi. Itulah sejarah kita, Pak. Kita tidak ada, diadakan oleh Allah menjadi 1. Gede pengen nikah kita, pengen kawin kita, diberi istri oleh Allah 1. Tiap malam dibolak dibolak, lama-lama hamil istri kita. Jadi 3 dengan anak. Anak kalau laki-laki dapat pekerjaan yang sangat jauh, pergi dari kita, maka 2 menjadi 1. Atau anak kita perempuan, begitu nikah dengan suaminya, dibawa suaminya, berarti 3 menjadi 2. Nah, 2 ini kita dengan istri balik lagi. Ini lama-lama nih ada yang meninggal. Nih biasanya yang meninggal istrinya dulu apa suaminya dulu? Biasanya. Itu biasanya siapanya dulu? Istri. Pasti salah satunya ini ada yang meninggal. 1 lagi, ya. Dan 1 lama-lama anaknya yang jauh datang. Baba, aku nggak tega Baba sendiri. Mending aku ikut, aku bawa aja. Akhirnya si Baba dibawa ke anaknya. Nyampe Kuala Lumpur kepanasan, meninggal dia. Selesai hidup. Ya, itu bukan cerita, tetapi itulah masa depan kita. Masa depan kita. Sekarang kita tinggal berapa? 2 apa masih 3? Masih 3. Alhamdulillah itu. Masih 3, masih agak panjang dikit gitu, ya. Lama-lama yang 3 nih jadi 2. Nah, ini kalau udah 2 nih deg-degan kita. Siapa dulu gitu kan? Paham ya ucap saya? Nah, maka doanya ini agar kita itu diberikan keselamatan oleh Allah. Itu. Jadi istiqomahkan doa ini setiap ba'da sholat. Insya Allah nanti kalau tidak hafal hari ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka di Ali Imran ayat 38, ya. Nanti boleh dibuka. Apa bunyinya? Setelah lafaz khola, ya, ada Robbi habli miladunka dzurriatan
thayyibatan innakas sami'ud du'a. Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wan nabiyina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bersama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.